tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan terang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan terang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan terang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tenang bersamamu Tuhan. Kami tenang di dalam Engkau. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sebentar firman-Mu akan hamba sampaikan. Mari Tuhan, Kau mengurapi hamba. Biarlah Roh-Mu berkuasa dan bekerja di dalam diri hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baca firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. Ya, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi kita baca yang keras firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Saudara, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja, dan firman Tuhan hari ini saya beri tema Allah bekerja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan kembali ayat ini, dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu berarti segala hal Allah lakukan, segala sesuatu Allah kerjakan, bukan untuk hal yang tidak baik, tetapi untuk hal yang baik, untuk hal yang benar di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah, puji Tuhan. Saya akan membacakan saudara dalam beberapa terjemahan yang lain, ya. Yang pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari atau BIS, dalam Roma 8 ayat 28 ini dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal.
Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Allah mengatur segala hal. Berarti segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah yang atur. Ya. Allah yang kendalikan. Allah yang berkuasa. Itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bagaimana dalam terjemahan Alkitab yang terbuka atau AYT, saya membacakan kepada saudara. Jadi ada beberapa terjemahan untuk membuka pandangan kita tentang ayat firman Tuhan ini. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan, dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Bagaimana ini bekerja bersama-sama? Nanti saya akan sampaikan kepada saudara. Bekerja bersama-sama berarti Allah tidak sendiri bekerja. Ada kerjasama antara Allah dan siapa? Tentunya antara Allah bersama saya dan saudara. Ya, dalam terjemahan lama dikatakan, tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama. Ya, hampir sama pengertiannya dengan Alkitab yang terbuka. Sedangkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup atau FHYH, ya ada banyak terjemahan saudara ya. Dalam terjemahan FHYH dikatakan bahwa dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Wah, menarik saudara ya. Dalam terjemahan ini, perhatikan baik-baik, saya ulangi. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita, apapun juga yang terjadi atas diri kita, nanti kita akan melihat apakah ini masuk dengan dosa-dosa, ya. Segala sesuatu yang terjadi atas diri kita, atas diri saya dan saudara adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saya dan saudara. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Menyesuaikan diri berarti kita mengikuti rencana-rencana Tuhan. Kita tunduk pada rencana-rencana Tuhan. Kita ikuti segala rencana-rencana Tuhan. Ya. Kurang lebih Roma 8 ayat 28 ini saudara sebenarnya berbicara tentang campur tangan Tuhan. Ya. Campur tangan Tuhan terhadap umatnya. Campur tangan Tuhan terhadap saya dan saudara. Campur tangan Tuhan dalam segenap kehidupan saya dan saudara sebagai umat pilihannya. Nah ini Roma 8 ayat yang ke-28. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu sama halnya dengan Allah mengatur segala hal. Sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam terjemahan yang kita baca tadi yang lainnya, Allah mengatur segala hal. Pertanyaannya, apa yang diatur Allah? Ya, apa yang diatur Allah? Tadi saya sempat sampaikan bahwa Allah mengatur segenap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam pengertian ini Allah bekerja dalam segala sesuatu, Allah mengatur segala hal ini, berarti Allah selalu mengatur. Artinya apa? Rutin, konsisten. Bukan sekali Allah atur, bukan dua kali saja Allah atur, tetapi terus menerus Allah mengatur. Dan yang diatur adalah kehidupan kita setiap hari. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang mau diatur oleh Tuhan, tentu kita akan mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau diatur oleh Tuhan? Tiap langkahku diatur
oleh Yesus. Ya, ada lagu ini saudara ya. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan yang pimpin selalu. Kalau Tuhan yang mengatur, kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Kalau memang kita menganggap bahwa Tuhanlah yang akan mengatur jalan hidup saya, berarti seharusnya kita membuka diri untuk Tuhan memimpin langkah-langkah kehidupan kita. Seharusnya kita membuka diri untuk Tuhan bekerja di dalam diri kita. Seharusnya kita membuka diri untuk Tuhan melakukan segala hal di dalam diri kita. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudara sekali lagi, jangan biarkan sekali saja kita tidak mengizinkan Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Fatal jadinya. Sekali kita buka celah untuk hal yang lain yang mengatur hidup kita, sekali kita membuka ruang untuk hal-hal yang lain yang mengatur kehidupan saya dan saudara, percayalah bahwa kita tidak akan bisa berjalan dengan sempurna di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Saudara, keadaan dunia saat ini sudah semakin parah, saudara. Mungkin kelihatannya baik-baik saja. Saya tidak ingin saudara hanya berada dalam katak dalam tempurung. Ya, ini peribahasa saudara ya. Katak dalam tempurung itu hanya melihat keadaan yang di situ saja. Coba kita membuka pikiran kita, coba kita melihat dalam belahan dunia yang lain. Ada begitu banyak hal yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara perhatikan bagaimana yang terjadi di Turki, gempa bumi yang luar biasa sehingga memporak-porandakan negara Turki. Atau saudara bisa melihat apa yang terjadi dengan negara Brazil pasca mereka melakukan satu pesta karnaval yang memuja iblis. Apa yang terjadi satu hari setelah itu, Tuhan izinkan negara itu mengalami guncangan yang hebat dengan musibah yang luar biasa. Mari saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, kita mencoba membuka pikiran kita, melihat hal-hal yang lain atau di belahan dunia yang lain. Betapa kehidupan ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita tahu bahwa kehidupan dunia ini sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu membuka diri kita untuk diatur oleh Tuhan. Perlu kerendahan hati Bapak Ibu Saudara untuk diatur oleh Tuhan. Sebab daging kita ini selalu dengan keinginannya bukan? Daging kita ini selalu dengan kemauannya bukan? Tuhan maunya A, kita inginnya B. Tuhan mau melakukan B, kita ingin melakukan C. Hampir dipastikan atau sudah pasti Bapak Ibu Saudara bahwa roh dan daging tidak akan pernah bertemu. Nah, bagaimana caranya agar daging kita bisa tunduk dengan Roh Kudus? Hanya satu caranya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita membuka hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu atau Allah mengatur segala hal dalam hidup kita, tentu segala hal yang diatur ini adalah yang benar, bukan yang tidak benar. Allah mengatur segala sesuatu di dalam hidup kita. Allah mengatur segala hal di dalam hidup saya dan saudara. Tentu yang diatur adalah hal yang benar Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang tidak benar. Bukan hal yang salah yang Allah atur, bukan dosa yang Allah atur. Yang Allah atur adalah masalah yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan. Ketika kita serahkan,
Tuhan akan kendalikan semuanya. Yang Allah atur adalah apa? Pekerjaan kita. Ketika kita serahkan pekerjaan kita kepada Tuhan dan kita giat, kita bertekun, maka Tuhan akan mengatur segala sesuatunya. Ketika kita serahkan, yang Allah atur adalah keluarga kita. Ketika kita serahkan keluarga kita dalam pimpinan Tuhan, maka Tuhan akan mengendalikan keluarga kita. Yang Allah atur adalah masa depan kita. Ketika kita serahkan masa depan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengatur seluruh masa depan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, yang Allah atur dalam segala hal itu bukan dosa yang kita lakukan. Yang Allah atur adalah hal-hal yang Tuhan mau kita benar-benar bisa berkenan di hadapan Tuhan nantinya. Bukan kesalahan, bukan dosa. Kalau berhubungan dengan dosa, tentu yang Allah mau adalah kita meminta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita mengaku dosa. Allah tidak mengatur hal ini. Allah meminta hal ini. Karena ini menyangkut pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari segala kejahatan. Jika kita, perhatikan ada kata, jika kita mengaku dosa kita. Berarti pengakuan dosa itu harus lahir dari diri kita sendiri. Harus datang dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin Allah mengatur segala hal di dalam diri kita, ketika ada hal-hal yang tidak benar di dalam diri kita, pasti setiap orang punya dosa, Bapak Ibu Saudara. Persoalannya adalah apakah kita mau mengaku dosa kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita berbuat dosa, bukan? Mungkin bisa saja ada hal yang kita tidak sengaja, yang sudah menyakiti orang lain, yang sudah menyakiti orang tua kita, anak kita, teman kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Mungkin ada hal yang kita tidak sadari sebenarnya kita sudah menyakiti hati mereka. Untuk itulah dibutuhkan kerendahan hati untuk datang di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, harus dari diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan orang lain yang menyuruh kita. Hamba Tuhan hanya menghimbau. Mungkin orang tua saudara menasehati. Mungkin rekan kerja saudara menasehati kalau ada yang keliru. Tetapi sekali lagi, keputusan itu ada di dalam diri kita. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa Allah mengatur segala hal ini adalah hal-hal yang benar yang Allah atur. Bukan hal-hal yang salah, bukan berhubungan dengan dosa. Sekali lagi, kalau berhubungan dengan dosa, kita harus datang sendiri memohon ampun kepada Tuhan. Mengapa Allah mengatur semuanya, Bapak Ibu Saudara? Mengapa Allah mau bekerja di dalam hidup saya dan saudara? Mengapa Allah menginginkan atau hendak mengatur atau benar-benar mau mengatur hidup saya dan saudara? Karena Allah ingin yang terbaik di dalam kehidupan kita. Allah tidak mau hidup saya dan saudara diatur oleh si jahat. Allah tidak mau hidup saya dan saudara diatur oleh iblis.
Kalau saudara punya sakit hati, Allah tidak mau sakit hati mengatur hidup saudara. Kalau saudara punya iri hati, Allah tidak mau iri hati mengatur hidup saudara. Kalau saudara punya kebencian, punya luka batin, Allah tidak mau luka batin itu mengatur hidup saudara. Kalau saudara punya kekecewaan kepada setiap orang, Allah tidak mau kekecewaan itu mengatur hidup saudara. Karena Allah mau Dia sendiri yang mengatur hidup saya dan saudara. Untuk apa? Yang pertama, untuk menghasilkan yang baik. Untuk menghasilkan yang baik di dalam hidup kita. Satu contoh di dalam Ester pasal yang kedua ayat yang keempat. Ya, untuk menghasilkan yang baik. Contoh Allah mengatur dalam kitab Ester pasal yang kedua ayat yang keempat. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti wasti. Hal ini dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Ester ini secara penuh, ya, khususnya dalam pasal-pasal awal dari kitab Ester ini proses penggantian Ratu Wasti, ya. Ratu Wasti dibuang dan hendak digantikan dengan ratu yang baru. Saudara perhatikan bahwa dalam proses pencarian ratu yang baru ini, saudara bisa memperhatikan bahwa ada campur tangan Allah yang luar biasa. Untuk siapa? Tentu untuk bangsa Israel. Dan kalau saudara perhatikan dalam kitab Ester, saudara akan menemukan bahwa ada kerjasama antara Ester dan pamannya Mordekai, dan juga tentunya kepada Allah. Kalau Ester pada saat itu tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Mordekai, tidak taat dengan firman Tuhan, ya, mungkin tidak akan menghasilkan yang baik. Mungkin Israel akan berada dalam tekanan yang besar. Tetapi ketika Ester membuka diri, membuka hati untuk Allah mengatur semuanya di dalam hidupnya dan juga bangsa Israel, maka yang terjadi apa? Perlindungan Allah, penyertaan Tuhan ada buat bangsa Israel. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah mengatur semuanya, tentu tujuannya hanya satu, yang pertama untuk menghasilkan yang baik. Tentu tujuannya untuk menghasilkan yang baik, bukan yang tidak baik. Ada orang-orang yang melakukan sesuatu, tentu hasilnya bisa berbeda dengan yang diharapkan. Apa yang saya lakukan belum tentu menghasilkan yang baik. Bagi saya itu hal bisa menghasilkan yang baik, tetapi belum tentu kalau Allah tidak menghendakinya. Tetapi ketika Allah menghendaki semuanya, ketika Allah mengatur segala sesuatunya, maka hal-hal yang baik akan dihasilkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada hal yang Tuhan mau di dalam hidup saudara untuk diatur, ya. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau agar saudara serahkan kepada Tuhan. Tuhan hanya minta saudara taat saja kepada perintahnya. Supaya nantinya saudara menghasilkan hal yang baik di dalam hidup saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati kita. Jangan pernah kita mengharapkan hal yang baik datang dalam diri kita, dalam hidup kita, kalau kita tidak membuka hati kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menghasilkan yang terbaik atau membuahkan hasil yang baik di dalam hidup kita. Tuhan ingin memberikan yang terbaik di dalam hidup saya dan saudara. Kalau keinginan Tuhan adalah melakukan yang terbaik untuk hasil yang baik dalam hidup saya dan saudara,
responi itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami tekanan. Ya, saya tidak tahu tekanan apa yang saudara alami di dalam hidup saudara. Saudara yang paling mengerti, tekanan dalam pekerjaan bisa jadi, tekanan dalam lingkungan tempat tinggal saudara, ya, tekanan dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara, tekanan dalam pekerjaan saudara. Kalau memang saudara sudah berjalan dalam rel yang benar, kalau memang saudara sudah berjalan dalam jalan yang benar, biarkan Tuhan mengendalikan semuanya. Kalau Tuhan mengendalikan semuanya, pasti ujungnya nanti sukacita Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi asal Tuhan mengendalikan. Jangan berusaha untuk memikul masalah beban hidup saudara sendiri. Bukankah firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan ingin menghasilkan yang baik. Selain Tuhan mau hal yang baik, Tuhan juga mau mendatangkan kebaikan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan mau kebaikan itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga buat keluarga kita, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat menjadi berkat buat setiap orang. Jadi kalau Tuhan ingin melakukan segala hal yang terbaik di dalam hidup kita, tentu Tuhan mau selain diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita juga merasakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali memperhatikan dalam Roma 8 ini. Firman Tuhan katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sudahkah saya dan saudara mengasihi Tuhan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Saudara, pujian ini berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Apa benar kita sudah mengasihi Tuhan? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, itu hanya seperti ucapan biasa saja. Hai Hermawan, apakah engkau mengasihi aku? Sebagaimana Tuhan bertanya kepada Simon Petrus. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dengan percaya dirinya, Simon Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan bertanya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Tetap saja Simon menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan mengulanginya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon hampir tidak dapat berkata-kata. Tuhan, engkau tahu hatiku. Engkau tahu semuanya. Karena yang diinginkan Tuhan dengan yang Simon jawab tidak sampai ke level yang Tuhan tanyakan. Coba kita bertanya dalam diri kita. Tuhan, apakah aku sudah mengasihi Engkau sungguh-sungguh? Bapak Ibu Saudara, yang tahu kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah kita sendiri, bukan?
Kalau engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan, seharusnya engkau punya mesbah doa di hadapan Tuhan setiap hari. Kalau engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan, seharusnya engkau memiliki kerendahan hati ketika Tuhan mengizinkan memproses hidup engkau. Saat orang lain melukai hatimu. Saya menyadari Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan. Seringkali Tuhan memproses saya untuk hal-hal daging. Bukan perkara yang mudah, saudara. Bukan hal yang mudah. Tapi saya mau belajar. Sebab ketika saya belajar menerima semuanya, itu adalah bentuk saya mengasihi Tuhan. Jangan pernah kita berkata kita mengasihi Tuhan. Tapi ketika kita mengalami luka sedikit saja, kita bereaksi. Kita berusaha menutup luka itu dengan cara yang salah. Padahal luka-luka yang ada itu hanya bisa ditutupi dengan kasih Tuhan. Mungkin engkau kecewa. Mungkin engkau merasa diperlakukan tidak baik. Mungkin pernah engkau disakiti. Tetapi saya mau katakan kepada engkau, kepada kita semua hari ini. Kalau memang kita benar-benar mengasihi Tuhan, dan memang benar-benar kita percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, ayo buka hati kita. Biarkan Tuhan menjamah hatimu. Biarkan Tuhan membebat yang luka itu. Saudara, kalau kita tidak berusaha melibatkan Tuhan untuk membebat yang luka di dalam diri kita, kita masih sombong Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih tetap membiarkan luka itu terbuka lebar, itu namanya kita tidak mengasihi Tuhan. Saudara pernah kan melihat orang yang luka? Atau mungkin saudara pernah luka secara daging? Ya? Bagaimana kalau tidak disembuhkan? Pertama tertusuk jarum atau duri, rasa sakit. Setelah itu lama-kelamaan berubah jadi bisul, membusuk di dalamnya. Kalau itu tidak disembuhkan, bagian tubuh itu bisa diamputasi, bukan? Harus dibuang. Sebab kalau tidak akan menjalar ke seluruh bagian tubuh. Bahkan ada yang namanya tetanus. Membawa kepada kematian. Saudara, mari saya mengajak saudara. Buka hati saudara. Kalau ada luka, bawa di hadapan Tuhan. Mungkin engkau merasa baik-baik saja. Mungkin kita merasa baik-baik saja. Seolah-olah tidak ada luka. Halo Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak pernah membereskan luka itu, maka luka itu bisa kita bawa sampai mati. Harus dibereskan. Namanya luka harus disembuhkan. Agar apa? Agar Tuhan dapat melaksanakan semua kehendaknya di dalam hidup saya dan saudara. Saudara, dalam melaksanakan pekerjaannya dalam hidup kita, Allah tidak bekerja sendiri. Harus ada kerjasama antara Allah dengan saya, antara Allah dengan saudara. Allah bukan menjadikan saya dan saudara robot. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kehendak bebas. Tetapi Tuhan juga mengingatkan bahwa di balik kehendak bebas itu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Allah ingin melibatkan saya dan saudara. Allah mau menjadikan kita mitra kerjanya, partner kerjanya.
Contoh Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 sampai ayat 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di situ firman Tuhan katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Tuhan sudah beritahu, semuanya boleh engkau makan. Semua. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh engkau makan. Yang tidak boleh engkau makan buahnya. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak boleh dimakan. Tuhan sudah memberitahukan. Dan Tuhan ingin ada kerjasama antara Adam dan Hawa dengan Tuhan. Semua Bapak Ibu Saudara boleh lakukan. Tapi ingat satu hal. Jangan pernah melakukan segala sesuatu di luar Tuhan. Semua boleh engkau lakukan, silakan. Tapi firman Tuhan katakan, tapi jangan lakukan segala sesuatu yang di luar kehendakku. Ada kerjasama. Loh, luar biasa ya saudara ya. Tuhan jadikan kita partner kerjanya. Itu berarti Tuhan percaya saya dan saudara. Saudara, ayo dalam pekerjaan saudara, kalau saudara menemukan karyawan yang enak diajak kerja sama, yang enak diajak sebagai partner kerja saudara, enak gak saudara? Pasti saudara senang kan? Kalau saudara punya rekan kerja yang bisa nyambung, pasti enak saudara. Saudara maunya ini sama dengan pemikirannya. Sejalan. Tetapi bagaimana? Apa yang terjadi? Jika orang yang saudara anggap sebagai partner kerja itu tidak dapat menempatkan diri sebagai partner kerja yang baik, tentu tidak akan sejalan. Tentu saudara akan marah. Tentu saudara akan kecewa. Aku sudah mengajak kerjasama orang ini, tapi kok dia seperti ini kepada saya. Aku pengennya seperti ini, tapi kok dia melakukan hal yang ini. Saya yakin saudara akan kecewa. Dan itu terjadi dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak dapat mempertanggungjawabkan mandat yang sudah diberikan Tuhan. Adam dan Hawa tidak dapat menjadi partner kerja yang terbaik. Padahal Allah mempercayakan. Allah memberikan mandat dalam melaksanakan pekerjaannya dalam hidup kita. Allah memberikan mandat kepada saya dan saudara untuk melaksanakannya. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Masih dalam Adam dan Hawa, tentang Adam dan Hawa. Di situ firman Tuhan katakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberikan mandat kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, berkuasalah, taklukkanlah. Allah beri mandat karena Allah mau mereka menjadi partner kerja yang luar biasa buat Allah dalam mengelola bumi. Tapi apa yang terjadi? Mandat yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa diserahkan kepada iblis. Diberikan kepada iblis. Saudara, Tuhan mungkin mempercayakan sesuatu buat saudara secara pribadi.
Mungkin Tuhan mempercayakan sesuatu buat keluarga saudara. Sebagai kepala-kepala rumah tangga mungkin Tuhan percayakan satu hal kepada saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan sampai engkau menyerahkan kepercayaan Tuhan itu kepada iblis. Sehingga Allah tidak dapat melakukan segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang baik di dalam hidup saudara. Percayalah Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan baik atau buruk, ada tuaiannya. Firman Tuhan katakan bahwa apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Baik yang kita lakukan ada hal yang baik, ataupun hal yang buruk yang kita lakukan. Ketika Tuhan memberikan mandat kepada saya, tentu saya harus melakukan kepercayaan itu. Sebagai hamba Tuhan, Tuhan memberikan mandat kepada saya untuk dapat menjadi hamba Tuhan yang benar. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, Tuhan juga memberi mandat kepada saudara. Tapi apa yang terjadi? Saudara, saya beritahu kepada saudara, ketika kita meremehkan firman Tuhan, saudara, bagaimana cara kita meremehkan firman Tuhan? Mudah saudara. Semua yang disampaikan kita tolak. Ya syukur kalau bisa masuk telinga kanan, masih lewat keluar telinga kiri. Masih syukur ya saudara ya, masih sempat masuk. Tapi kalau mantul saudara, nggak sempat masuk. Ya, teng. Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sepelekan mandat Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Kepala-kepala rumah tangga, ada mandat yang besar yang Tuhan taruh dalam keluarga saudara. Firman Tuhan katakan, siapa yang mengacaukan rumah tangganya, dia akan menerima akibatnya di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengacaukan rumah tangga kita? Banyak hal. Banyak cara. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab besar sebagai kepala rumah tangga. Ketika Hawa melakukan kesalahan, Tuhan tidak mencari Hawa. Yang Tuhan cari adalah Adam. Benar saudara? Karena apa? Karena firman Tuhan terlebih dahulu Tuhan sampaikan kepada Adam sebagai kepala rumah tangga. Dan Tuhan berharap Adam mampu menyampaikannya kepada Hawa. Makanya ketika terjadi kesalahan, Tuhan mencari kepala rumah tangganya. Tuhan gak pernah cari. Di mana Hawa? Tapi Tuhan tanya, hai Adam, di manakah engkau? Hai manusia, di manakah engkau? Merujuk kepada Adam. Akibat apa tadi saudara? Akibat ketidaktaatan, lalai mengemban mandat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mandat Tuhan itu mahal. Jangan sepelekan mandat Tuhan. Ibarat kata Esau yang menyepelekan hak kesulungan. Yang menjual hak kesulungannya. Jangan gadaikan mandat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan saudara untuk hal-hal daging yang sifatnya sementara. Percayalah ketika Bapak Ibu Saudara kita menggadaikan mandat Tuhan itu, maka kita akan menerima akibat yang buruk di dalam hidup kita. Cepat atau lambat, hari ini mungkin kita masih kuat, tapi kita nggak pernah tahu ke depannya, 5 tahun mendatang, 10 tahun ke depan, 12 tahun ke depan dan lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah bekerja. Allah bekerja untuk apa sih Allah bekerja?
Buat apa sih Allah capek-capek bekerja hanya untuk saya dan saudara? Salah satu karya nyata Allah bekerja lewat proses penyalibannya. Lewat apa yang dilakukan Yesus. Saudara, Tuhan mau karyanya di kayu salib itu tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau karyanya yang sempurna itu, kepercayaan Tuhan itu, jangan kita sia-siakan. Nah, kalau kita tidak menyia-nyiakannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan terus bekerja dengan sempurna dalam hidup saya dan saudara. Lewat pergumulan hidup kita, Tuhan akan berikan kekuatan. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi kalau saudara mengalami masalah hidup, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Dia memberikan kekuatan. Kalau manusia bisa memberikan kekuatan, apalagi Tuhan. Apa sih yang perlu diragukan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah bekerja lewat pergumulan hidup kita. Allah berikan kekuatan. Lewat keluarga kita, lewat orang di sekitar kita, lewat orang-orang yang tidak kita kenal. Ketika Tuhan izinkan, Tuhan memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia. Bukan di dalam yang lain Bapak Ibu Saudara. Apa perkara saudara hari-hari ini? Jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan. Jangan terus mengandalkan kekuatan diri sendiri. Hei Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, satu saat kita akan tergelincir dan terperosok masuk ke dalam jurang. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, perkara apapun juga firman Tuhan katakan, kita dapat menanggungnya di dalam Dia. Sebab apa? Sebab Allah bekerja dengan sempurna. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bekerja dengan sempurna. Pasti ada celahnya. Pasti ada celahnya. Tidak mungkin sempurna. Kalau saudara lihat di aplikasi saudara, apapun itu aplikasinya, pasti ada celahnya. Tetapi kalau Allah yang buat, tidak ada celah sedikit pun. Yang membuat ada celah adalah saya dan saudara. Kita sendiri. Allah sudah buat semuanya sempurna. Tapi kita buka dengan paksa. Kita buat celah. Satu titik saja celah itu, iblis masuk merusak semuanya. Saya mau sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Saya berkerinduan sebagai hamba Tuhan. Kalau kita hendak atau kita mau Allah benar-benar bekerja dengan sempurna, mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan benar. Karena Tuhan mengasihi dan memanggil saya dan saudara untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Saya rindu, ayo Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu sebentar, jangan tunggu besok.
sekarang juga buka hati kita. Agar Tuhan bekerja dengan sempurna di dalam diri kita. Amin. Jangan buka celah sedikit pun. Sedikit saja akan merusak semua yang baik di dalam hidup kita. Lakukanlah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau percaya bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Dalam segala perkara Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku mengalami kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Katakan pujian ini dengan imanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Katakan, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Oh, kami percaya kuasa-Mu ajaib bagi kami. Kuasa-Mu lebih besar dari segala sesuatu yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk kuasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Haleluya. Berkuasalah di dalam kami Tuhan. Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami. Engkau lebih besar dari segala sesuatu yang saat ini seakan-akan menyerang hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau maha dahsyat bagi kami. Engkau mengerjakan hal yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Masalah keluarga kami, Engkau
menjadi penolong, Engkau menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Kami tidak sendiri Tuhan, karena Engkau ada bersama kami. Dan kuasa-Mu lebih besar dari segala hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memberkati umat-Mu, memberkati jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang dihadapi hari-hari ini, Tuhan, Engkau sumber jawaban yang pasti. Memberkati keluarga jemaat-Mu, memberkati setiap apapun pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Usaha bisnis mereka, apapun itu Tuhan. Tuhan berkati sebagai ibu rumah tangga pun. Tuhan, Engkau memberkati sebagai kepala rumah tangga pun Tuhan. Engkau memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, hari ini hamba berdoa secara khusus buat setiap umat-umat Tuhan yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus, mungkin saat ini umat-umatmu ada yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami masalah dalam pekerjaan Tuhan, oh seolah-olah jalan buntu Tuhan, Tuhan bukakan semuanya. Tuhan berkati pekerjaan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melindungi bangsa kami dari segala niat-niat jahat manusia ya Tuhan. Pemerintah kami ada dalam perlindungan Tuhan. Buat kota kami, Tuhan berkati kota ini menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan hari ini, yang sudah datang memuji menyembah Tuhan, yang sudah menabur ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, tibahkan dengan selamat ya Tuhan. Tuhan juga memberkati umat-umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, yang menyaksikan lewat tayangan online. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga mereka yang sudah tidak bersama-sama di tempat ini, yang sudah berada di luar kota ini Tuhan. Tuhan memberkati juga mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan, angkatlah tanganmu. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah Allah bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, berkat Tuhan terus mengalir di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.